Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oras untuk kita semua. Firman Tuhan untuk kita di ibadah Minggu sore hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 41 sampai ayat 50. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, seluruhnya yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak nasihat dan kata-kata bijak yang mengajarkan setiap orang agar bijak memilih orang-orang di sekelilingnya. Saya kira kita juga pernah membaca, menerima nasihat ataupun kata-kata bijak yang mengajarkan supaya setiap orang itu bijak memilih orang-orang di sekelilingnya atau bijak untuk memilih temannya. Karena orang di sekeliling kita itu akan mempengaruhi diri kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi sikap kita, sampai kepada kebiasaan kita. Ada kata bijak yang mengatakan bahwa kita adalah orang yang kelima dari orang yang ada di sekeliling ataupun orang yang dekat dengan kita. Kita adalah orang kelima dari 4 orang. 4 orang
di sekeliling kita itu yang mempunyai pikiran, mempunyai kebiasaan, mempunyai sikap, maka kita akan menjadi orang yang kelimanya. Kira-kira seperti itu maksudnya. Karena itu yang pertama yang saya mau sampaikan, khususnya di sini banyak anak-anak muda, ya, remaja Naposo. Karena itu khususnya buat kalian semua, untuk bijak di dalam menentukan orang-orang di sekelilingmu ataupun teman-temanmu. Saya melihat nasihat dan kata bijak itu baik. Itu merupakan suatu nasihat supaya kita menjaga diri agar tidak terpengaruh oleh orang-orang yang tidak baik dan tidak benar. Kata-kata nasihat itu baik supaya kita diajarkan untuk tidak terpengaruh oleh orang-orang yang tidak baik dan yang tidak benar. Tetapi lebih daripada itu, kita harus membuka diri kepada semua orang. Kalaupun tadi ada nasihat, ada kata bijak yang seperti itu, tetapi lebih daripada itu, kita harus membuka diri kepada semua orang. Dan tugas kita sebagai orang Kristen, kita ditugaskan sebagai orang Kristen untuk menjadi garam dan terang dunia, untuk menghadirkan segala kebaikan kepada semua orang, kepada siapa saja tanpa membatasi orang-orang tertentu. Baik memang, benar memang, tetapi di atas semuanya itu, lebih daripada itu, kita juga harus membuka diri kepada semua orang. Dan tugas kita sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk menjadi garam dan terang, menghadirkan segala kebaikan kepada setiap orang, kepada siapa saja, tanpa membatasi orang-orang tertentu. Karena itu, kalaupun ada nasihat dan kata bijak yang mengajarkan kita untuk membatasi diri kita tadi dengan orang-orang di sekeliling kita, itu bagus. Itu yang juga akan membentuk, yang akan mengarahkan kehidupan kita, yang bisa membawa kita kepada suatu keberhasilan. Tapi jangan lupa, kita juga harus membuka diri dan juga mau bersama-sama semua orang. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari, yang dilakukan dan yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berada bersama dengan orang-orang terdekatnya, dengan tim pelayanannya, tetapi dia hadir untuk semua orang, menghadirkan kebaikan untuk semua orang, menghadirkan sukacita untuk semua orang, menghadirkan kedamaian untuk semua orang, memberikan keselamatan untuk semua orang. Dan itu jugalah yang terlihat di dalam firman Tuhan kita di sini. Seorang Farisi yang bernama Simon menjamu Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. Memang orang Farisi yang satu ini agak berbeda, agak lain dia. Orang Farisi yang satu ini. Banyak orang Farisi membenci Yesus, menjebak Yesus, memfitnah Yesus, menghasut orang banyak untuk membenci Yesus. Itulah yang sering dilakukan oleh orang Farisi terhadap Tuhan Yesus. Tetapi Simon mengundang Yesus untuk makan ke rumahnya. Tadi ya, firman Tuhan kita di sini tadi dimulai dari ayat 41.
Ada sebenarnya perikop ini dimulai dari ayat 36 ya. Perikop ini ayat 36 sampai ayat yang ke-50 dengan judul Yesus diurapi oleh perempuan berdosa di dalam Alkitab kita. Ayat 36 dikatakan seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu yang bernama si Simon. Dia yang mengundang. Itu sebabnya saya katakan tadi berbeda agak lain orang Farisi yang satu ini. Tapi di saat yang bersamaan di rumahnya itu ada seorang perempuan yang berdosa yang sudah dikenal bahwa dia adalah seorang perempuan yang berdosa. Mendekati Tuhan Yesus, yang dilakukannya adalah membasahi kaki Yesus dengan minyak wangi, dengan air matanya, dan mencium kaki Tuhan Yesus. Nanti di ayat 37 ayat 38 itu yang dilakukan, yang dijelaskan di sana. Mengikuti Yesus karena dia tahu mendengar Yesus datang ke rumah si Simon. Langsung dia bersujud di kaki Tuhan Yesus, membasahi dengan air matanya, dengan minyak wangi, dan yang dilakukannya adalah mencium kaki Tuhan Yesus. Tapi Simon orang Farisi itu bertanya-tanya dalam hatinya. Ayat 39 dikatakan, saya bacakan untuk kita. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Bertanya-tanya si Simon orang Farisi itu dalam hatinya. Kemudian Yesus menjawabnya. Jadi firman Tuhan kita ini adalah bagian dari jawaban pertanyaan yang ada di dalam hati si Simon orang Farisi itu. Tuhan Yesus memulai jawabannya dengan satu umpama tentang orang yang berhutang dan hutangnya itu dihapus. Ada orang yang berhutang dikatakan 500 dinar, ada yang 50. Yang mana? Kalau dihapus kedua orang yang berhutang ini, yang lebih dikasihi? Ya tentu saja pasti yang lebih banyak hutangnya yang lebih dikasihi. Kira-kira seperti itu umpama. Dan itu yang dijawab oleh Simon. Yesus menjelaskan apa yang dilakukan oleh perempuan itu, perempuan yang berdosa itu, dan membandingkannya dengan apa yang dilakukan oleh Simon yang mengundang dia, yang menjamu dia untuk makan di rumahnya. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan kita di sini. Kata Tuhan Yesus ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Luar biasa.
Apa yang dilakukan oleh perempuan yang berdosa itu? Perempuan yang dianggap hina, dianggap orang yang paling berdosa, sehingga dia bertanya di dalam hatinya tadi, kalau tahulah Tuhan Yesus ini siapa perempuan yang berdosa ini, nggak akan mungkin dia mau. Apa yang telah dilakukan perempuan berdosa itu dekat kepadanya, kalau memang dia seorang nabi. Inilah paradigmanya, inilah pemikirannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Farisi itu, si Simon itu, walaupun dia mengundang yang menjamu Yesus untuk datang ke rumahnya, tetapi dia tidak melakukan yang terbaik yang seharusnya dilakukan oleh tuan rumah yang mengundang, apalagi mengundang Tuhan Yesus. Datang dia tidak diberinya air untuk membasuh kakinya. Ini merupakan suatu tradisi, karena di sana berabu, ya, penghormatan menerima seorang tamu, ya, harus diberikan air untuk membasuh kakinya, karena kakinya pastilah kotor karena abu. Tapi apa yang dilakukannya itu tidak dilakukan. Bahkan lebih daripada itu yang dilakukan oleh perempuan itu, bukan dengan air biasa dia membasahi kaki Tuhan Yesus, dengan air matanya dia membasahi kaki Tuhan Yesus. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada berhenti-hentinya mencium kakiku. Bukan mencium wajahnya, tetapi yang dilakukan oleh perempuan itu mencium kaki Tuhan Yesus. Bukan meminyaki kepalanya. Simon itu sama sekali tidak memberikan minyak untuk kepalanya Tuhan Yesus yang diundangnya itu. Tetapi lebih daripada itu, minyak wangi yang dipersembahkan perempuan berdosa itu ke kaki Tuhan Yesus. Luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh perempuan yang berdosa itu. Dan kalau kita lihat dari sini, Bapak Ibu, saudara-saudari, ini suatu perbuatan yang menunjukkan bagaimana dia merasakan besarnya dosanya di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan dia benar-benar meminta pengampunan yang sesungguhnya, yang setulusnya kepada Tuhan, untuk supaya dosanya diampuni. Tetapi sebaliknya, apa yang ditunjukkan oleh orang Farisi si Simon itu, menganggap bahwa dia adalah orang yang berharga, dia adalah orang yang tidak berdosa, dan dia tidak melakukan itu sama sekali. Bahkan yang semestinya, sewajarnya dilakukan kepada orang yang diundangnya. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kira-kira demikianlah firman Tuhan. Kalau saya boleh menyampaikan yang bisa kita lihat melalui firman Tuhan kita di sini, Bapak Ibu, yang bisa kita lihat di sini, yang pertama saya mau sampaikan bahwa orang yang merasa berdosa, sebagaimana perempuan itu, akan bersikap merendahkan dirinya kepada Tuhan. Tetapi orang yang menganggap dia tidak berdosa, maka akan kurang merendahkan dirinya kepada Tuhan dan kurang bersyukur. Sebagaimana orang Farisi itu tadi, si Simon itu, yang menganggap dia enggak orang yang berdosa. Perempuan yang berdosa itulah yang paling berdosa. Dan itu sebabnya perempuan itu melakukan segala yang terbaik dan menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan Yesus. Orang yang merasa berdosa akan terus memohon pengampunan kepada Tuhan. Tetapi orang yang merasa tidak berdosa tidak akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Orang yang berdosa akan memperlakukan Tuhan Yesus dengan segala yang terbaik dari dirinya, tetapi
orang yang merasa tak berdosa tidak akan melakukan yang baik kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur sebagaimana Tuhan ternyata membuka pintu pengampunan kepada semua orang yang berdosa. Sebesar apapun dosanya, Tuhan ternyata Maha Pengampun. Dia membuka pintu pengampunan untuk setiap orang yang berdosa. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan kita di sini, dengan Dia mengatakan ayat yang ke-48 itu, lalu Ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Kesungguhan di dalam kerendahan hati yang sangat, perempuan itu meminta pengampunan dosa. Dan yang dilakukan Tuhan Yesus dikatakan di sini, dosamu telah diampuni. Benarlah Tuhan kita adalah Tuhan Maha Pengampun. Demikian juga yang dikatakan di ayat yang ke-50 itu, ayat yang terakhir. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saya memfokuskan kepada kedua ayat ini yang saya kira sangat luar biasa menjadi sukacita bagi kita. Sebagaimana topik minggu kita pada saat ini, dosamu telah diampuni. Supaya kita bersyukur, sekaligus kita harus bersukacita dan menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang Maha Pengampun, yang mau membuka diri untuk mengampuni siapa saja, sebanyak apapun dosa manusia, asal dia mau sungguh-sungguh datang kepada Yesus, memohon pengampunan kepada Tuhan. Karena itu sebesar apapun dosa kita, Tuhan mau mengampuni dosa kita yang lama itu, yang lalu itu. Karena itu saya mau mengatakan kepada kita semua di sini, jangan mau disandra oleh masa lalumu yang kelam dengan segala keberdosaanmu. Jangan mau dibelenggu oleh masa lalumu yang gelap itu dengan segala keberdosaanmu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi tinggalkanlah segala keberdosaanmu, segala kejahatanmu, segala kebohonganmu, segala kemunafikanmu, segala keiri dengkianmu, dan segala perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Jangan mau dibelenggu oleh dosa-dosa kita. Jangan mau disandera oleh dosa-dosa kita yang lalu. Tetapi kita mau tinggalkan semuanya itu, segala kejahatan dan keberdosaan kita yang lalu itu, dan beralih kepada perbuatan-perbuatan kasih yang Tuhan inginkan. Mengatakan berbuat yang baik, yang benar, mau menolong, mau membantu, mau memberi, dan segala perbuatan-perbuatan baik lainnya. Dan saya mau sampaikan untuk anak-anak remaja dan anak-anak muda juga di sini, Naposo di sini. Jangan mau kamu dibelenggu oleh masa lalumu yang gagal. Jangan mau dibelenggu oleh kesalahan-kesalahan masa lalumu, apapun itu, dalam segala bidang kehidupanmu.
Kamu bisa saja pernah gagal, kamu bisa saja pernah melakukan kesalahan yang besar di dalam kehidupanmu yang lalu. Segala bidang, apapun itu. Baik itu dalam pendidikanmu, dalam studimu, dalam kehidupanmu yang lain. Bisa saja kamu pernah melakukan suatu kesalahan, kegagalan di dalam kehidupanmu. Tetapi jangan mau dibelenggu oleh semuanya itu. Tetapi hidupmu tidak ditentukan oleh masa lalumu yang kelam, yang gelap, yang gagal, yang banyak kesalahan yang lalu itu. Tetapi fokuslah melakukan yang terbaik hari ini. Apa yang kau lakukan hari ini akan menentukan hidupmu yang akan datang. Sebagaimana kalau dalam hal rohani tadi, perempuan itu dengan segala keberdosaannya, yang terpenting apa yang dilakukannya hari itu. Dia mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, memohon pengampunan kepada Tuhan, dosanya diampuni. Itu juga yang harus kamu lakukan. Kehidupanmu yang akan datang akan ditentukan oleh apa yang kau lakukan pada hari ini. Karena itu, tinggalkan segala kemalasanmu, tinggalkan segala kebodohanmu, tinggalkan segala rasa takutmu, beralih kepada melakukan kerja keras, berani, berhikmat untuk menjadi pribadi yang mau terus belajar, meningkatkan kualitas hidupmu. Inilah yang mau diinginkan juga di seluruh HKBP pada tahun ini dengan tema transformasi, ya, berubah, bermetamorfose menuju kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita yang diinginkan melalui firman Tuhan kita di sini. Yang terakhir yang saya mau sampaikan melalui firman Tuhan kita di sini, Tuhan menginginkan engkau untuk pergi menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Jangan hanya terus mencium Yesus, menangis di hadapan Yesus. Jangan engkau dalam hidupmu hanya terus menangis dan mencium kaki Yesus. Tuhan itu Maha Pengampun. Yakinlah dosamu sudah diampuni. Karena itu bangkitlah, melakukan yang terbaik dalam hidupmu, menjadi berkat untuk orang banyak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-50 itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Setelah Tuhan Yesus mengampuni, memberikan keselamatan kepada perempuan itu, perempuan itu disuruh Yesus untuk pergi. Tentu saja menjadi orang-orang yang sudah dibebaskan dari segala dosanya, melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya, menjadi berkat bagi orang banyak. Jangan hanya terus-terus menangis, terus-terus mencium kaki Yesus, terus-terus bersama Tuhan Yesus, tanpa menjadi berkat, tanpa menjadi garam dan terang bagi dunia. Tetapi kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi garam, menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Jangan bereuforia, ya, menikmati diri sendiri bersama-sama dengan Tuhan tanpa berdampak nyata untuk sesamanya, tanpa menjadi berkat untuk sesamanya, menjadi garam dan terang. Tetapi mintalah pengampunan daripada Tuhan di dalam kerendahan hati, dan memohon kepada Tuhan supaya dosa kita diampuni, dan kita diajak untuk bergerak di tengah-tengah dunia ini menjadi berkat, menjadi garam dan terang kepada sesama kita. Amin.
Kita berdoa.